Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ruang di DPR provinsi ini sehingga kita bisa bersilaturahmi pada anggota dewan yang tentunya saya hormati sebagai institusi yang memang penjelasan dan mengerti semuanya teman-teman lain dengan pada itu dengan kejujuran karena ini kan memang kita harus jujur nomor satu bahwa ini. Apakah Bapak Ibu yang di sini sebagai wakil dari anggota yang lain sudahkah kalau memang aset rampasan koruptor itu disahkan Bapak Ibu? Saya minta sedikit saja dengar suaranya. Setuju. Alhamdulillah. Ikhlas ya. Tapi Ibu nggak korupsi ya Bapak Ibu ini. Alhamdulillah. Jangan kayak seperti yang sudah bilang di umum bahwasanya yuk kita harus ngerti ngomongnya ke pengajian dan besoknya mereka. Saya benar-benar terima kasih kepada Ibu sudah dengan jujur, artinya kita punya semangat tadi karena saya mendengarkan agak kurang optimis karena kita juga tidak tahu regulasinya seperti apa ya. Jadi kita tidak punya uang betul karena Bapak Ibu pasti kan berafiliasi dengan hari usaha. Maka di sini sebagai penampung suatu gagasan ataupun sesuatu yang dari rakyat. Namun untuk mencari ke Prabowo ini juga agak susahnya seperti apa. Tapi kita tidak akan pernah hentinya ini. Saya juga kiai, masuk kongres saya juga dosen. Yang mana juga saya ikut prihatin karena setiap kali kita disuguhkan kepada TV ataupun media yang lain itu rasanya sudah sangat pusing dan muntah. Sedangkan saya dan teman-teman ini sudah berjuang berdarah-darah tanpa adanya sedikit pun sesen pun kita wallahi billahi sesuatu yang masuk pada kita. Kami ini demi untuk keadilan rakyat. Kita lihat ada ini kemarin juga kita tahu bahwasanya banyak orang-orang yang korupsi disuguhkan dia masih bisa menanyakan dia dengan bangga. Kenapa? Karena dia masih punya uang. Karena waktu dari aparat itu merasa dimatin lo saya beli selesai. Contoh kalau aparat umumnya ini jujur dan ibu dan teman-teman itu semuanya berpikir bahwasanya saya dibayar oleh negara. Maka yang harus penjara adalah kamu yang ada di negara. Kenapa orang yang makin malah ditakutin? Padahal aparat itu adalah substansinya tinggi integritas. Apalagi sekarang lingkungan, apalagi aparat yang lain, semuanya coba dengan kemuakan. Saya itu dari kecil sampai besar. Dulu namanya Soeharto, masih oke lah, masih tenang-tenang saja. Itu begitu setelah ini yang benar yang mana gitu. Apalagi sekarang ada zaman digital yang luar biasa, buku dan sebagainya. Tapi dibilang kok, tapi nyatanya itu benar. Ada suatu contoh cerita, ya, kiai katakan, mohon maaf itu saya kalau cerita di pondok pesantren, cerita banyak tentang itu benar. Yang ngomong nggak lain-lain, saya nggak boleh ngomong. Tadinya saya sebagai personal nggak percaya hal yang diberita itu apa ya. Tapi begitu yang ngomong itu yang nggak lain-lain, saya benar tersinggung. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga satu Bapak yang wakil teman-teman itu ikut juga membantu kita untuk mendorong sahnya yang namanya perampasan aset. Supaya apa? Kalau itu sudah sah, demi Allah orang sudah nggak boleh lagi. Masa nanti bisa diikutin? Padahal kita nggak tahu ada pro kontra salah atau tidak. Punya uang sekian sudah bisa nggak korupsi. Coba bayangin, kita nggak adil. Saya tidak membilang adil. Namun di situ sudah dilihatkan kita lihat server sudah berapa di Polres 1,6 tahun, terus terlibat berarti kan 2 tahun nggak di penjara lagi. Ini kita sudah muat. Apakah dengan sebab apa? Kita sudah baik, ilmu masih gini. Apakah mau people power atau bagaimana? Kita harus hidup seperti ini moralnya gitu. Nah, saya minta pada ibu dan perusahaan, mungkin Bapak Ibu masih ingat dan saya waktu itu pernah waktu baca pernah bersuara juga keras ya. Mungkin terus karena kesibukannya juga di pondok dan dosen, ketika ada hal seperti ini, saya waktu itu bersuara undang-undang saya keluarkan. Saya kira Bapak Ibu juga sama punya undang. Bapak Ibu juga kan sebagai abdinya masyarakat, mohon maaf ya, tidak hanya cuma untuk pribadi personal bahwasanya ini saja, tapi kan abdinya masyarakat yang harus mendengarkan
aspirasi rakyat. Nah, alhamdulillah, terima kasih kang teman-teman Ibu sudah mendengarkan aspirasi dan mau berkoordinasi dengan kita. Mudah-mudahan akan menimbulkan suatu pelebaran dadanya pertama. Kalau sujud bukan hatinya, kalau berat dadanya ada selain Bapak bisa berpikir dan bisa mengarahkan kepada sesuatu hal yang positif akan menjadi semua. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.